kalau teman-teman deket gue udah pasti tahu itu refer ke jawaban kayak gue nggak mau. Terus nyokap gue kayak, duh ini anak berisik banget, diapain ya gitu. Kayak disuruh debat umur segitu masih kayak terlalu kecil. Akhirnya udah menetapkan beberapa pilihan, gue lebih suka genre yang seperti apa gitu. Sempat bikin lagu tapi kayak pas gue dengerin lagi kok kayaknya, aduh kayaknya nggak cocok deh. Gue tuh lagi kayak berperang dengan ekspektasi orang-orang bahwa kayak to be able to move forward every day, you have to have a passion kan. Kerjaan tapi bukan berarti kalau kerjaan lo bukan passion lo sekarang lo juga harus out terus malas-malasan gitu. Menurut gue ada cara lain. Tapi gue tuh suka lupa lirik. Banyak. Maksudnya enggak, jadi kayak misalnya gue nggak suka akan sesuatu, misalnya disuruh pilih atau misalnya diajak kemana, ke tempat mana gitu, gue nggak akan bisa bilang kayak jangan kesini dong gitu. Gue akan kayak gimana kalau kita kesini. Tapi kayak kalau teman-teman deket gue udah pasti tahu itu refer ke jawaban kayak gue nggak mau ke tempat itu gitu. Jadi it takes time untuk orang benar-benar tahu kayak ini yang beneran dia nggak mau sama yang beneran sama yang dia nggak apa-apa tuh yang mana gitu. Jadi gue lumayan abu-abu sih. Umur berapa ya? 2008 tuh umur berapa gue ya? Itu yang lo ikutan Operet Bobo? Iya, 2008. Emang lo... Sekarang 2020 sih, 2020, 12 tahun lalu. Umur gue berapa ya? 23, 11 tahun. Ini gue ceritain napak tilas aja ya. Sorry. Nah, jadi awalnya itu gue pas gue umur 8 tahun, gue tuh gak punya hobi yang spesifik. Kayak gue mungkin kayak berisik aja di rumah gitu. Terus nyokap gue kayak, duh ini anak berisik banget, diapain ya gitu. Kayak disuruh debat umur segitu masih kayak terlalu kecil. Sorry lagi. Nah, jadi akhirnya kayak ngapain ya? Oh, les musik aja nih gitu. Terus gue gitar kayak nggak punya bakat. Piano juga enggak. Ya udah les nyanyi aja, disuruh les nyanyi. Terus ternyata gue suka dan gue emang suka ikut choir gitu di beberapa festival, tapi kayak festival kecil gitu. Sampai pada akhirnya tahun 2008 gue ditawarin untuk ikut operet dulu. Terus udah, dan ternyata gue sangat enjoy dengan itu. Gue ikut Operet Bobo kalau nggak salah 3 kali gitu dalam 3 tahun berturut-turut gitu. Dan maksudnya I enjoyed playing as an actress, tapi gue at the same time gue juga enjoy banget nyanyi di situ. Karena itu kan dua hal yang digabungin kan. Gue nyanyi tapi gue sambil acting juga. Habis itu gue sempat ikut musikal juga, waktu itu musikal Laskar Pelanginya Mas Riri sama Mbak Mira. Terus udah abis dari situ gue lumayan lebih sering acting, abis itu sinetron dan segala macem. Tapi akhirnya gue kayak pas gue disuruh pilih, jujur gue bingung kayak acting sama nyanyi lebih enak yang mana gitu. Cuma gue kayaknya lebih enjoy nyanyi gitu sekarang, maksudnya karena emang dari dulu cita-cita gue sebenarnya jadi penyanyi gitu. Jadi abis itu akhirnya setelah mencoba beberapa pekerjaan gue akhirnya milih nyanyi sekarang. Gue lumayan diverse sih, lumayan suka musik dari playlist kakak. Karena gue kan kayak masih kecil, jadi kayak gue dengerin dari playlist kakak gue aja. Dulu gue sempet denger Simple Plan, dibreng banget gak, Cung? Denger Simple Plan, terus gue kayak tiba-tiba gue sempet ke era Bruno Mars, terus ke mana-mana. Pokoknya banyak deh, gue lumayan pindah-pindah genre musik gitu. Sampai detik ini sih sebenarnya. Cuma gue emang sekarang akhirnya udah menetapkan beberapa pilihan, gue lebih suka genre yang seperti apa gitu. Oh, gue tuh sinetron pas Blink. Jadi pas Blink masih berada di dunia ini, masih ada nih. Gue sinetron, waktu itu beberapa sinetron. Nah pas kelar sinetronnya nggak lama bubar juga. Akhirnya gue memutuskan untuk solo. Kita bertiga memutuskan untuk solo. Nah tapi
gue tuh nggak langsung bikin single dan album karena kayak gue kayak lagi nyari-nyari nih gue sebenarnya mau bikin single apa ya. Gue sempat bikin lagu tapi kayak pas gue dengerin lagi kok kayaknya aduh kayaknya nggak cocok deh gue nyanyiin lagu kayak gini. So akhirnya gue karena gue tuh nggak mau kayak karena ini buat project gue sendiri dan gue udah nggak mau diatur-atur sama orang. Jadi gue kayak lebih kayak ya udah kalau lo belum siap dan lo belum tahu lo mau ngapain, lo jangan ngapa-ngapain dulu menurut gue gitu. Kayak cari aja dulu. Setelah 2,5 tahun gue lumayan nyari-nyari, akhirnya udah deh ketemu Baskara. Terus yuk gitu. Gue jujur nggak sih, maksudnya kalau untuk maksudnya kerja gimana nih, kerja behind the desk gitu, gue nggak pernah punya pengalaman dan lumayan gak tertarik. Sorry semua, ini pilihan ya, ini lumayan pilihan. Nggak, tapi gini, tapi hal yang kalau misalnya orang nanya penasaran banget pekerjaan yang pengen gini, pekerjaan yang lo paling penasaran untuk ngelakuin itu apa? Sebenarnya tuh menurut gue pekerjaan behind the desk. Tapi at the same time itu pekerjaan yang paling gak mau gue lakuin karena menurut gue nggak ngeliat diri gue di situ aja gitu. Jadi gue ya karena gue mungkin anaknya scattered juga, kayak aduh kalau misalnya itu tuh susah gitu untuk gue keep up dengan keteraturan orang-orang gitu. Jadi gue kayak di sini aja deh. Gue lulusnya gue menganalisa sebuah event sih. Terus gue ngasih mereka kayak simulasi sistem untuk bikin event mereka lebih bagus gitu. Maksudnya ada improvement di event itu. Tapi along gue kuliah itu gue bikin beberapa event sama teman-teman sekelas gue juga gitu. Jadi lumayan sih, dan gue pengen banget bikin event lagi, cuma belum ada kesempatan. Banyak banget. Banyak banget, tapi justru gue melihat lagu Desire ini tuh baru awal dari semuanya menurut gue. Nah yang gue tuh lumayan bertentangan dengan kayak pikiran orang-orang yang biasanya kayak menilai gue tuh kayak ya udah lo kan selama ini udah sering, maksudnya lo udah pernah nyanyi, lo udah pernah ini, lo udah pernah itu. Justru gue tuh lagi kayak berperang dengan ekspektasi orang-orang bahwa kayak nggak kayak gitu, nggak segampang itu. Gue juga baru mulai kok, kita juga sama kok, maksud gue gitu. Jadi gue lebih ke mau motivasi orang-orang kayak yang lagi ingin memulai karirnya juga, lagi ingin nyari passionnya itu apa gitu. Nggak harus buru-buru juga, karena gue juga nggak cepet kok maksudnya dapet apa yang bener-bener gue mau dan apa yang bener-bener gue pengenin untuk gue jadiin sebuah pekerjaan gitu. Karena sekarang kan ya kita kan ngomonginnya udah, maksudnya gue udah bukan ngomongin kayak jurusan kuliah lagi gitu kan, kayak udah gue harus menentuin gue maunya apa gitu. Terus ya udah akhirnya ya lagu ini jadi awal mula gue untuk kayak bilang ini tuh baru permulaan, belum apa-apa gitu. Ini lumayan menarik sih. Jadi menurut gue sendiri, ini menurut pendapat gue pribadi ya, to be able to move forward every day, you have to have a passion kan. Maksudnya kayak untuk lo bangun tidur dan untuk lo melakukan aktivitas tuh lo harus punya kemauan kan, lo harus punya motivasi gitu loh. Tapi emang sih maksudnya lo nggak, ya at the same time lo nggak harus milikin apa yang lo pengen sebenarnya. Maksudnya dan ya lo harus bisa bedain mana yang butuh, mana yang pengen gitu, mana yang cuma keinginan doang gitu. Tapi ya betapa indahnya kalau misalnya passion lo itu bisa jadi pekerjaan lo gitu. Nah tapi di sekarang ini yang maksudnya kayak lumayan kepentok, misalnya ada yang pekerjaan yang gak sesuai dengan keinginannya. Menurut gue sekarang zamannya udah lumayan maju ya, maksudnya teknologi juga udah lumayan maju untuk lo bisa mungkin explore passion lo di bidang lain gitu. Lo tetap ngerjain kerjaan lo yang sekarang, terus ya lo juga mungkin lebih mengeksplor passion lo yang mungkin akan bisa lo kembangkan menjadi sebuah bisnis atau sebuah pekerjaan yang baru mungkin gitu. Jadi ya penting sih masukin passion ke kerjaan, tapi bukan berarti kalau kerjaan lo bukan passion lo sekarang lo juga harus out terus malas-malasan gitu. Menurut gue ada cara lain. Dari awal sih gue udah passionnya emang gue udah nyanyi, karena gue emang sudah suka nyanyi dan ya gue enjoy kayak nyanyi di atas panggung, terus
ngelihat teman-teman gue yang lain main instrumen gitu, gue suka gitu dengan vibe itu. Tapi gue tidak menutup kemungkinan aja, maksudnya kayak oke, misalnya gue acting dan segala macam, terus gue juga suka, gue akan tetap explore itu juga gitu. Tapi karena menurut gue kalau misalnya gue ngelakuin dua-duanya di waktu yang sama tuh nggak fokus dan gue nggak bisa maksimal, jadi gue harus milih kan. Kebetulan pilihan gue cuma 2 gitu, jadi akhirnya gue prefernya kayak nyanyi. Dan tapi gue juga baru belajar bikin lagu tuh kayak setahun terakhir ini gitu, 2 tahun sih. Tapi yang baru intens bener-bener belajar bikin lagu, bikin notasi itu setahun ini gitu. Jadi gue bener-bener baru nemuin senangnya tuh sekarang. Maksudnya baru nemuin kayak, wah ini bisa diinin, bisa diginiin, bisa digituin gitu. Gampang-gampang susah sih, bener. Menurut lo gimana? Tapi gue gak bisa bilang apa-apa. Menurut gue jalanin aja. Karena kayak, apa ya, mungkin mencoba lebih terbuka aja kali ya. Maksudnya lo mencoba lebih terbuka dengan kesempatan-kesempatan yang baru gitu. Karena biasanya dengan lo menutup diri lo tuh lo gak bisa tahu sebenarnya kemampuan lo tuh apa gitu. Passion itu menurut gue bisa dari 2, bisa dari hobi dan bisa dari kemauan lo. Misalnya lo kayak, lo suka aja, walaupun lo nggak bisa, lo pasti akan kejar kan, sampai ya mungkin di satu titik lo bisa akhirnya gitu. Dan ada yang dari hobi emang lo suka ngelakuinnya dan lo bisa, dan lo dapet talenta itu gitu. Jadi menurut gue belajar terbuka aja sih dengan segala kesempatan gitu. Nggak, maksudnya siapa tahu dengan kesempatan kecil yang lo sepelekan itu tuh bisa ngelit lo ke sebuah hal yang jauh lebih besar gitu. Berdua sama teman gue. Gue kalau lirik gue emang gue lagi belajar, belum pede. Belum kayak pede enough untuk kayak oke, bikin lirik gitu. Karena menurut gue pasti cheesy aja kalau gue bikin. Jadi gue minta bantuan temen gue untuk album gue ini yang lagi gue kerjain juga sekarang, dan si 2 single yang kemarin itu gitu. Semuanya gue suka. Nggak, sorry ya, ini boleh di-cut nggak? Tapi gue tuh suka lupa lirik. Nggak, jadi ya. Nggak. Jadi ada, pasti ada yang gue suka, tapi gue harus lihat dulu. Kalau menurut gue bangun tidur. Kalau menurut gue ya. Karena kalau malam-malam kayaknya kayak lo bisa dengerin lagu gue yang lain. Masyup. Enggak, tapi ini kalau dari review teman-teman gue juga, kayak mereka biasanya kalau misalnya dengerin tuh enaknya pagi-pagi, kalau kayak mau berangkat kerja gitu, mungkin lagi di MRT atau kayak lagi nyetir kayak gitu. menurut gue itu pasti juga sih. Jadi kalau di pembuatan lagunya sendiri tuh gue berempat. Gue, Salma Cetiza, ada pembuat lirik gue. Terus Tristan Juliano sama Zakari Danubrata dari Mantra Futura, berempat. Sama gue gitu. Terus produser gue, tapi yang utama itu namanya Om Rayandra Sunito. Dia drummer. Menurut gue dia udah nggak ada yang bisa ngalahin lagi. Si Om Ryan itu keren banget, dia ya pokoknya dia produser gue, dia yang mixing juga, dia yang take drum juga. Terus gue pakai choir, gue minta tolong choir untuk ngisiin di lagu gue ini berlima. Terus saksofon, sama apa lagi ya? Udah sih itu aja. Gue diskusi dengan produser gue dan co-produser gue. Jadi kita diskusi, maksudnya kira-kira ini apa yang harus ditambahin, ini apa yang harus ini. Karena jujur Desire tuh project bikin candi lumayan sih, kayak 3 minggu gue bikin lagu itu, kayak efektifnya paling cuma 2 minggu doang. Nah dari situ gue kayak dari awal gue udah bilang gue bikin lagu kayak gini. Oke, terus maunya tuh isinya apa aja. Akhirnya produser gue kayaknya bagusan ini deh, Terus gue bilang kayak enggak, maunya gini gitu. Biasanya emang diskusinya back and forth gitu. Terus udah jadi rekaman workshop 2 kali, rekaman terus isi udah.
Album. Albumnya. Kapan kira-kira? Takut. Gue gak mau nanyain deadline, gue gak pernah mau jawab. Adalah targetnya. Ya, tahun ini ya? Mid-year. Oh, mid-year. Ya. Takut banget lagi. Cung, gimana nih? Udah ya, sorry. Nggak, jadi gue tuh rencana gue kalau semuanya lancar, jadi gue tuh pengen maksudnya gue berencana pengen keluarin 4 single untuk album gue ini. Single yang pertama itu, jadi gue mau bikin single gue ini seperti cycle gitu. Jadi yang single pertama itu kan bercerita tentang self acceptance. Gimana lo tuh bisa menerima segala kekurangan lo gitu, dan lo pokoknya lo accept diri lo baik dan buruknya gitu. Nah, udah gitu akhirnya lo dari situ lo bisa nemuin passion lo. Kan kalau misalnya lo bisa nemuin lo nggak bisanya di mana, lo kurangnya di mana, dan lo lebihnya di mana, lo mungkin akan lebih mudah untuk dapet passion, untuk mencari passion lo tuh sebenarnya apa. Nah, tapi walaupun lo udah punya passion, the one thing that can hold you back is only your own insecurities. Karena kayak kalau lo insecure tuh menurut gue itu yang paling apa ya, yang paling berpengaruh dalam lo menentukan sesuatu gitu. Omongan orang kalau lo nggak insecure lo nggak akan peduli gitu. Tapi kalau lo insecure pasti sedikit pun omongan orang atau kayak lo ngeliat sesuatu pasti lo jadi nggak pede sendiri gitu. Dan akhirnya di single keempat itu gue diproses let go, kayak ya udah, you don't have to prove yourself to anyone, kayak ya lo ikhlas aja, berarti lo emang lo kayak gini orangnya, dan akhirnya balik lagi ke self acceptance, lo bisa nerima diri lo gitu. Jadi ada cycle-nya gitu. Keren kan ceritanya? Keren. Thank you ya. Thank you. Tapi ini konsepnya emang lo yang bikin gitu? Iya. Kalau konsepnya gue yang bikin, tapi untuk album ini gue brainstorming sama banyak banget orang di label juga, di manajemen juga. Gue diskusi, maksudnya karena gue orangnya lumayan susah menuangkan ke visual ya. Gue orangnya audio banget aja gitu, terus verbal gitu, gue ngomong biasanya. Jadi gue pasti akan butuh banyak bantuan di kayak artwork, visual gue dan segala macam. Itu gue ada orang untuk gue ajak diskusi gitu, kira-kira kayak gimana ya. Karena gue aja kayak, aduh nggak tahu sama sekali. Gue kayak maksudnya gimana ya, kayak ya mungkin itu ladangnya orang lain, gue nggak bisa maksa. Jadi gue kayak oke, udah mantap. Bisa didengerin di mana aja? Udah dong. Di Zara sudah bisa didengarkan di all digital streaming platforms, di Spotify, di Apple Music, di Joox, sama di Deezer. Udah bisa didengarkan. Belum lagi. Album dulu aja ya. Hai, gue Priscil. Thank you udah nonton interview gue di Urban Asia. Jangan lupa like dan subscribe Urban Asia. Bye.